adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik sekolah minggu tetap dalam keadaan sehat. Nah, pagi hari ini berjumpa lagi dengan kakak-kakak Fikar yang cantik, imut, dan baik hati. Nah, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan jangan lupa Alkitabnya dibawa ya. Ya, adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dengan lagu Semuanya Ada. Halo adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur Tuhan, di mana cinta kasih-Mu masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, sertai peribadahan kami ini Tuhan, terkhusus buat anak-anak sekolah minggu yang berada pada saat ini di gereja-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai kami dan membukakan hati dan pikiran kami ketika kami nantinya mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan peribadahan ini berjalan dari awal sampai selesainya. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu lah yang menyertai kami. Terpuji termulia Engkau ya Allah, kini esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, dan untuk lagu selanjutnya kita menyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua. Semua anak di dunia, kuning, putih dan
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka kidung jemaat kita dari nomor 440 di Badai Topan Dunia. Halo adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Fikar, kita bersatu di dalam doa, dilipat tangannya, tundukkan kepalanya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu daripada hamba-Mu. Berkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu kami, berikan mereka Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita adik-adik pada minggu ini, minggu Advent keempat, tertulis di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 36. Tahu kan adik-adik di mana kitab Lukas? Iya betul, di perjanjian baru. Kita baca secara bersama-sama ya. Lukas 6, Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 36. Begini bunyi firman Tuhan dengan judul perikop, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik?
semoga dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Iya pastinya. Jadi yang menjadi tema kita adik-adik pada hari ini adalah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia itu adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, secara gratis. Nah, itu dia. Jadi ayat yang kita baca tadi adik-adik tahu kan kisah Maria dan Yusuf? Ya pasti tahu dong, yaitu ibu dan ayah daripada Yesus. Ya betul sekali. Nah, jadi ketika Maria sedang berada di rumahnya, malaikat datang kepada dia dan mengatakan bahwa ia akan mengandung dan juga melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Maria akan menamai dia Yesus. Yesus adalah anak Maria yang akan menjadi raja. Iya. Jadi ini adalah tentang Maria yang bercerita tentang bahwa ia beroleh kasih karunia dari Allah melalui kelahiran Yesus. Itu dia. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah beroleh kasih karunia? Semua ya? Iya, betul, semua. Semua pasti sudah beroleh kasih karunia. Ih, masa sih gitu ya? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Aku udah enggak ya? Aku belum enggak ya? Nah, jadi apa-apa saja contoh kasih karunia yang sudah didapatkan adik-adik sekolah minggu? Yang pertama adalah ketika hari ini adik-adik masih bisa mendengar firman Tuhan, bernyanyi bersama kakak-kakak Fikar, berdoa bersama kakak-kakak Fikar. Nah, itu sudah beroleh kasih karunia. Kemudian adik-adik yang mau belajar, ada tugas dari sekolah kan? Nah, kemudian mamanya suruh kerjanya nak, tugas matematikanya dikerjain ya, bahasa Indonesianya dikerjain ya. Kemudian ada adik-adik langsung mengerjakan. Siap mak, langsung dikerjakan kan, lari ke kamar, buka buku, kerjain PR-nya. Nah, itu adalah contoh anak yang sudah beroleh kasih karunia dari Allah. Kemudian yang mau membantu orang tuanya. Siapa di sini yang mau menjaga adiknya, mau menyapu rumah, mau melap jendela, mau menyapu halaman, menyiram bunga? Itu juga anak-anak yang sudah beroleh kasih karunia. Kemudian anak-anak yang mendengarkan nasihat orang tuanya, nasihat kakak-kakak Fikarnya, nasihat amang pendeta kita yang dikhotbahkan tiap minggu kepada kita. Nah, yang mendengarkan dan melakukannya itu semua sudah beroleh kasih karunia dari Allah. Melalui apa? Melalui pekerjaan Roh Kudus. Amin? Iya, amin. Jadi adik-adik, di minggu Advent yang keempat ini hendaknya kita semuanya mengerti akan kasih karunia daripada Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Amin? Amin. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang kami dengarkan daripada hamba-Mu. Berkati kami Tuhan, terkhusus adik-adik sekolah minggu ini. Biarkan mereka Tuhan menyadari setiap kasih karunia yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Bimbing mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya Tuhan. Terkhusus menjadi anak-anak yang takut kepadamu. Tuhan Yesus berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Kita dengan lagu Mana-mana Tuhan Panggil. Tuhan panggil,
Baiklah adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan menutup ibadah kita pada minggu Advent yang keempat pada saat ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan juga menyertai ibadah kami pada saat ini. Kami telah beribadah kepadamu melalui ibadah kami pada minggu Advent yang keempat pada saat ini. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan yang akan menerima ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga kami semuanya anak-anak Tuhan bersuka cita di dalam menyambut Engkau, dan kami tetap setia dan taat kepada firman-Mu dalam hidup kami, dan kami juga menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam firman-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi sukacita dan menjadi berkat bagi sekitar kami dan bagi lingkungan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa memakai kami seluruh anak-anak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berkatilah lingkungan kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, supaya semuanya dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,